Oke, ya. Ini adalah kontrak perkuliahan ya, yang nantinya kita sepakati ya. Jadi mahasiswa dan dosen bisa menyepakati untuk kontrak perkuliahan di awal ya. Jadi apa aja sih nanti yang saya pelajari gitu ya, mahasiswa bisa tahu gitu kan. Jadi bisa mempersiapkan diri, misalkan belum apa waktunya misalkan mendapatkan materi itu juga bisa mencari tahu ya, bisa belajar mandiri dulu. Eee, jadi bisa lebih siap ketika, perkuliahan ya. Oke, berikut adalah mahasiswa dan dosen ya, kewajiban dan hak masing-masing ya. Tugas atau kewajiban mahasiswa ya. Yang pertama mengerjakan tugas ya. Kalau di sini nanti tugas kelompok dan juga mandiri, tapi kelompoknya, saya pikir mungkin agak susah juga ya, karena kan separuh online, separuh offline gitu ya. Paling nanti pembagiannya nanti bisalah kalau bisa, sambil sharing gitu kan. Misalkan nanti untuk tugasnya ada yang indoor, ada yang outdoor, paling nanti pembagiannya seperti itu. Atau nanti ya saya tawarkan apa, nanti bisa memilih sendiri ya silahkan ya. Jadi, lebih banyak sebenarnya untuk di DF2 itu tugasnya adalah mandiri atau perseorangan, ya. Kemudian kewajibannya apa, ya, yang pertama ini masuk kuliah sesuai jadwal, toleransi terlambat 15 menit ya. Ini tadi saya lihat banyak sekali yang terlambat ya. Saya jam 8 kurang seperempat sudah datang, kalian masih berapa itu ya yang datang? Cuma 4 apa 5 orang tadi ya, 5 mahasiswa ya yang hadir. Lah, jam 8 lebih juga belum terlalu lengkap, sehingga tadi saya mundur, waktu Zoom-nya kan jadi jam 8.30 ya. Oke, saya harapkan bisa lebih tertib lagi ya untuk ke depannya, biar perkuliahan ini bisa lancar ya. Ya, yang kedua, hadir mengikuti kuliah ini sekurang-kurangnya 80% dari total pertemuan ya. Jadi jangan sering bolos ya. Sebenarnya kalau bolos itu juga eman-eman sekali ya, karena nanti ilmunya kan jadi nggak dapat utuh gitu kan. Ya, sekalian ini termasuk beruntung ya, karena bisa kuliah DF2 itu di awal sebelum kalian magang ya. Lah jadi, dimaksimalkan gitu ya. Eee, saya harapkan kalian bisa lebih siap juga nanti ya, magang itu sudah siap juga. Oke, yang ketiga, berpakaian rapi ya, dengan norma kesopanan dan tidak perkenakan mengenakan kaos oblong ya. Saya lihat sudah tertib semua ya, yang offline sudah pakai hitam putih, sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng ya. Kalau yang di online, juga itu ya, eee, bisa meskipun nggak terlihat kadang ya, tetapi juga, waktu perkuliahan ya, terutama kalau yang seperti ada Zoom seperti ini juga, berpakaian yang, rapi gitu ya, sopan ya. Ini yang nggak ada, fotonya ya, foto profilnya atau videonya nggak diaktifkan, mungkin belum mandi ya. Ya sudah nanti kalian atur sendiri ya. Ya, diharapkan yang ketiga ini juga yang online juga harus, berpakaian rapi ya, jadi jangan sampai ada kecemburuan sosial ini. Wah, enak ya mahasiswa yang online itu bisa bisa sambil tiduran gitu ya Zoom-nya, jangan sampai ada kisah seperti itu ya. Karena yang masih offline ini udah, rajin-rajin ya, sudah berpakaian rapi ya. Saya harap yang online juga mengikuti. Yang keempat, memberikan sumbang saran dan aktif dalam melakukan diskusi ya, tugas-tugas diskusi seperti itu ya. Ya harus proaktif ya. Jadi kalau ada pertanyaan jangan diem aja ya. Ya, yang kelima, membuat dan mengumpulkan semua tugas ya. Jadi tugas yang diberikan kalian sesuai target ya, jangan molor ya, jangan
sampai telat tugasnya, karena itu mengurangi penilaian juga. Ya, yang selanjutnya mengikuti dan mengumpulkan tugas dengan baik. Ya, ini tadi sudah. Yang ketujuh ya, nanti kalian akan juga mengumpulkan ya UTS dan UAS ya, UTS di tengah semester dan UAS. Ya, yes, oke. Ya Pak. Mm-mm. Mm-mm. Bisa. LCD-nya tapi nggak ada ya? Harusnya ada LCD di situ. Oh bisa, 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 bisa. Tanya Mbak Nilam. Oke ya. Mbak Nilam nanti minta tolong dibantu Pak Isa ya. Oke. Ya kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana ini ya? Oh sampai kewajiban mahasiswa sudah selesai ya berarti ya. Jadi termasuk UAS dan UTS kalian harus ngumpulin ya. Jangan telat. Ya, yang kedua ya, ini tugas atau kewajiban dosen ya. Jadi tidak cuma mahasiswa aja nih yang punya hak dan kewajiban ya, namanya nggak adil itu. Jadi dosen pun ada ini ya kewajibannya. Apa ini yang tugas ya? Yang pertama memberikan materi sesuai dengan rencana pembelajaran ya. Yang kedua memeriksa hasil ujian mahasiswa, memberikan penilaian kepada mahasiswa, mengumpulkan daftar nilai ke mahasiswa itu ke bagian akademik ya seperti itu. Kewajibannya mengajar sesuai jadwal dan waktunya. Oh ini maksudnya on time lah gitu ya. Ya. Alhamdulillah saya hari ini sudah on time ya, jam 8 kurang seperempat sudah datang. Oke, yang kedua, jika berhalangan atau tidak hadir untuk mengajar diharapkan bisa melapor ke bagian akademik ya, siap ya. Yang poin kedua, yang ketiga, memberikan penilaian kepada mahasiswa secara adil dan fair ya, seperti itu ya. Jadi saya nilai berdasarkan produk kalian ya, jadi nggak ada nilai unsur subjektif gitu ya. Wah saya senang ini sama Mbak Nilam, terus nilainya baik ya, nggak seperti itu ya. Kalau Mbak Nilam nggak mengerjakan tugas tetap nilainya juga nggak bisa baik kan gitu. Ya ini contoh ya. Tapi kalau Mbak Nilam orangnya rajin kok ya. Oke, yang keempat, mengoreksi semua hasil tugas dan ujian mahasiswa ya. Oke, ini. Kemudian perkuliahan. Oh, ini saya revisi ya. Perkuliahannya adalah 16 kali ya karena sampai Senin awal Maret awal Mei ya. Awal Mei ya sampai awal Mei ya. Jadi 16 kali ya. Karena beberapa jadwalnya kemarin kan sempat berubah ya. Yang awal itu 15 kali ya, sekarang sudah 16 kali. Oke, kita ngikut yang 16 kali. Yang poin B, UTS dilaksanakan ya saat pengumpulan tugas 2. Jadi tugas 2 ya di akhir pengumpulan itu sebagai nilai UAS kalian. UTS ya. UTS kalian di tugas kedua ya. Sedangkan UAS-nya itu di pengumpulan tugas ketiga. Ya, nah tugas pertama ini sebagai nilai tugas ya. Kenapa saya tidak memasukkan ini sebagai UAS gitu ya? Karena ini kan masih baru kalian ya. Kalau langsung nanti saya khawatir nilainya jatuh. Jadi ini seperti ini dulu di kalian buat tugas seperti biasa dulu ya. Nanti tugas kedua itu polanya sama seperti tugas 1. Jadi enggak yang enggak beda ya. Jadi hanya produknya beda ya. Hasil untuk produk desainnya beda. Misalkan yang di tugas 1 ini kan nanti meja dan kursi tamu. Dan nanti produknya di tugas 2 beda lagi. Misalkan seperti itu ya. Dan 3 juga beda. Absensi kehadiran dilaksanakan di aplikasi pembelajaran jarak jauh ya. Saya tadi melihat di grup WA sudah di-share juga ya sama Mbak Nilam. Silakan kalian on time untuk mengikuti perkuliahan. Jadi jangan telat ya. Misalkan kuliah jam 8 ya harusnya jam 8 kurang kalian sudah siap-siap ya.
karena nanti langsung di-share harus mengisi ya untuk kehadiran. Ya, pada saat pelaksanaan perkuliahan offline dan jarak jauh ya, jadi kan ini ada online, ya ada yang offline dan jarak jauh online ya. Dapat menyampaikan ya komentarnya itu dengan cara yang sopan dan beretika ya. Saya harapkan juga seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada komentar atau pertanyaan ya karena di sini adalah lingkungan pendidikan, kalian dididik dengan baik ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, beretika. Saya harapkan kalau komen bertanya juga bisa santun ya. Oke, yang berikutnya pada waktu praktek semua handphone harus dalam kondisi mati atau silent ya. Jadi biar nggak teman misalkan ada telepon gitu kan suaranya keras sekali ya biar tidak mengganggu rekan-rekannya yang lain. Oke, yang selanjutnya jadi tidak ada ujian susulan UAS ya. Misalkan kalau tidak mengumpulkan UAS gitu, Bu, maaf Bu, saya tidak kemarin belum mengumpulkan UAS, bisa disusulkan. Ya, ini nanti tergantung alasannya ya. Kalau alasannya ya mungkin bisa ditolerir gitu ya. Ya mungkin adalah ya dispensasi. Tapi saya harapkan ya jangan semuanya harus tepat waktu on time ya. Karena saya juga ingin mendidik kalian saat nanti ya sebentar lagi kalian kan di dunia kerja nih ya magang itu bisa on time juga. Jadi bisa menunjukkan ini loh mahasiswa Poltek itu selalu melakukan tugas-tugasnya mengumpulkan dengan on time ya seperti itu. Jadi kalau di pekerjaan ya di industri ada tugas langsung ini deadline-nya 2 hari ya kalian bagaimana caranya itu harus 2 hari menyelesaikan ya. Karena kalau lebih dari 2 hari kalian tidak menyelesaikan itu ya itu nanti akan jadi rapot merah buat kalian kan gitu. Jadi eman-eman sekali karena persaingan di dunia kerja, di dunia industri itu kan ketat sekali ya. Jadi harus selalu meningkatkan kemampuan diri ya, terus disiplin seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya pengumpulan tugas yang melebihi batas waktu ya ini ya. Ya ini ya dianggap tidak mengumpulkan loh ya. Berarti nilainya kosong. Kalau nilainya kosong ya berarti bisa aja tidak lulus. Kalau tidak lulus mengulang tahun depan nanti lulus kalian jadi mundur lagi ya. Kalau bisa jangan ya. Dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Oke, untuk sistem penilaian teori dan ini praktikum aja ya. Ya, jadi ini sistem perkuliahannya seperti ini ya. UAS ya, UAS ini kan di tugas 2. Bobot kalian adalah 30% ya untuk penilaiannya ya. UAS ya, UTS juga di tugas 3 itu bobot penilaian adalah 30%. Kehadiran dinilai 10%. Keaktifan 15%. Keaktifan itu bagaimana? Ya keaktifan kalian dalam diskusi ya, misalkan bertanya atau kalian proaktif gitu ya, itu ada poinnya ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan kalau enggak misalkan enggak tahu gitu jangan diem saja karena ini lumayan loh, ini 15% ya poinnya ya. Ya. Oke, yang tugas 1 ya itu juga 15% ya. Ya, untuk ini ya pembelajaran untuk schedule-nya ini saya bacakan ya. Jadi untuk hari ini ya Senin ya di pertemuan pertama saya sampaikan kontrak perkuliahan ya. Ini kontrak perkuliahannya ya. Kemudian setelah ini nanti ada penjelasan di tugas pertama ya. Setelah penjelasan di tugas pertama kalian sudah bisa mulai action ya. Action bagaimana? Ya, mulai untuk pembuatan konsep ya. Di sini kalian sudah mulai memikirkan saya mau membuat model seperti apa ya gitu ya. Kalian bisa olah permasalahan kemudian ide-ide kalian di mapping lagi mind mapping ide kemudian brainstorming-nya ya kemudian kalian
bisa mulai sketch juga ya, kalian bisa mulai buat konsep lah di sini ya untuk hari pertama ini. Terus di hari Selasa besok ya, di sini di hari pertama ini kan kalian punya beberapa alternatif desain ya untuk meja atau kursi tamu itu saya ada misalkan 3 desain ya. Di sini nggak usah banyak-banyak lah, ada 3 desain aja ya. Nah, dari 3 desain itu kalian analisa ya, analisa kemudian kalian pilih salah satu ya, salah satu yang terpilih. Itu akan jadi konsep desain kalian ya. Kalau sudah kalian bisa masukkan ke konsep. Jadi ini kalian sudah membuat konsep desainnya yang menarik ya. Jadi biar nggak monoton ya, itu di PowerPoint atau kalau misal mau di Word juga silakan, tapi dibuat yang menarik ya. Di Corel, Photoshop, pakai aplikasi apa aja silakan ya. Yang penting konsep desainnya menarik lah gitu ya. Ya, yang hari Rabu dan Kamis ini adalah gambar kerja. Jadi di sini setelah konsepnya jadi ya, kalian bisa ke gambar kerja, membuat gambar kerja meja, kursi seperti itu. Meja kerja gambar kerja ini yang nanti ditampilkan adalah tampak, kemudian potongan dan detail ya. Sudah tidak perlu inilah gambar komponen satu-satu ya, karena waktunya juga terbatas, saya tahu juga ya. Jadi dipersingkat aja ya, jadi kalian bisa buat lebih cepat. Di hari Rabu Kamis selesai gambar kerja, kemudian hari Jumat ya, itu untuk misalkan kalian merender gambar ya, jadi dulu di CAD 3D saya dan Pak Hinu yang mengampu waktu itu, kalian sudah belajar ya bagaimana membuat gambar furniture di AutoCAD ya 3D, terus juga merender sudah ya, baik merender di SketchUp ya waktu itu ya, ataupun di CAD kan juga udah. Nah ini di sini nanti kalian bisa merender menggunakan SketchUp atau AutoCAD silahkan ya, bebas ya, mau pakai V-Ray ya silahkan ya. Yang penting ada produk rendernya. Itu untuk hari Jumat. Lah yang untuk pengumpulan tugasnya itu kalau sudah selesai ya, misalkan saya sudah selesai Bu hari Jumat, silahkan dikumpulkan, disubmit di Google Classroom. Tetapi saya berikan waktu ya, biar hasilnya ya lebih maksimal. Saya berikan waktu bisa mengumpulkan di hari Sabtunya, berarti tanggal 17 kalian bisa mengumpulkan semua. Jadi yang pengumpulan tugas ini meliputi semua ya, jadi dari konsep, gambar kerja, dan render itu ya. Polanya sama ya, di tugas 1, 2, dan 3 itu sama. Hanya tugasnya yang berbeda. Ya, ntar di minggu depan ya hari Senin, ada penjelasan di TOR 2, tugas 2, tentang kursi dan meja makan ya, atau dining set. Kemudian sama kalian juga membuat ide-ide, konsep ya, kemudian sketsa ide, kalian pilih desain terpilihnya, buat konsep di PowerPoint atau Word gitu ya. Terus hari Rabu Kamis buat gambar kerjanya, Jumat render gitu ya, atau finishingnya lah gitu ya. Nah kalau misalnya belum selesai mungkin gambar kerjanya atau apa, bisa juga kalau rendernya udah selesai bisa dikerjakan di hari Jumat. Jadi yang ini kalian bisa atur sendiri ya waktunya. Yang penting hari Sabtu itu harus komplit semua. Saya cek sama Pak Yusuf nanti bisa harus komplit semua ya untuk tugas-tugasnya. Dari Senin tanggal 26 juga sama TOR 3 ya untuk meja kerja pimpinan, kemudian sama kalian buat konsepnya, brainstorming idenya seperti apa gitu ya. Kemudian kalian buat sketsa-sketsa, kemudian kalian ya buat konsepnya ya, gambar kerja sama ya, gambar kerja bisa di hari Rabu dan Kamis. Kalian bisa mengerjakannya Jumat untuk render, atau kalau misalkan saya Kamis
apa rendernya hari Rabu ya silahkan ya. Pokoknya ini kalian atur sendiri waktunya seperti apa. Yang penting sesuai deadline. Gitu. Ya ini kontrak perkuliahannya ya. Ada yang ditanyakan mengenai kontrak perkuliahan? Ya, belum ada ya? Ya, sudah kalau belum ada saya lanjutkan ke penjelasan tugas 1 ya. Yang taruh satunya oke, iya ini ya di tab 1 ya, tugas 1 untuk DF 2 ya, kelas B. Ya, nanti kalian akan membuat set seperti ini. Jadi ada kursi tamu dan juga meja tamu ya. Bisa indoor, bisa outdoor ya. Nanti konsepnya ini enaknya bagaimana? Kalian pilih sendiri apa saya bagikan? Misalkan milih sendiri ya. Jadi milih sendiri, mau indoor boleh, outdoor boleh ya. Oke, silahkan. Ya, untuk pengertian mebel ya atau furniture merupakan fasilitas atau sarana ya bagi berbagai kegiatan manusia dalam sebuah ruang ya. Ini adalah fungsi dari mebel ya. Mebel ini berasal ya dari bahasa Belanda. Kalau meubel ya seperti itu ya. Nah, kemudian juga dari apa di penyebutan di negara-negara kadang berbeda ya, tetapi ya hampir mirip-mirip lah ya. Dan di Indonesia pun juga bisa dikenal dengan mebel atau istilah furniture ya. Kalau furniture ini berasal dari Perancis, banyak juga dipakai apa dari bahasa Perancis ya seperti itu. Jadi untuk studi desain mebel ini ya dibagi atas 4 pendekatan ya. Jadi ada pendekatan secara fungsi ya dan kegunaan ya. Seperti ini kan desain apa untuk yang tugas pertama ini meja dan kursi tamu. Berarti kegunaannya apa? Untuk menerima tamu ya. Aktivitas apa aja yang oh ya, aktivitas apa aja dalam menerima tamu ini nanti kalian bisa jelaskan di konsep. Misalkan, oh saya pengen nanti meja kursi tamu ini ya untuk menerima tamu, terus nanti ada ya masih ada misalkan ada ininya Bu, saya pengen ada storage-nya yang bisa mungkin untuk tempat meletakkan buku atau apa silahkan ya atau nanti bisa ya kalian kembangkan lah idenya gitu ya. Tapi intinya adalah sebagai untuk menerima tamu lah seperti itu. Ya, jadi itu tadi yang fungsi ya kegunaan. Kemudian pendekatan secara aspek teknologi lah ini ya, karena kita nantinya juga akan apa di industri gitu ya. Jadi aspek teknologi ini juga penting ya untuk membuat furniture desain kita ini pakai teknologi apa ini ya. Ya, ini berkaitan juga mungkin dengan konstruksi juga ya kan. Misalkan harus kuat, harus kalian juga harus memikirkan cara misalkan nanti ini knockdown apa setup ya, maksudnya KD atau non KD. Nah, kalau di industri itu memang lebih suka yang ini ya knockdown. Kenapa? Karena biar bisa dilepas seperti itu ya. Jadi pengirimannya kalau keluar negeri gitu kan bisa lebih simpel, nggak makan tempat kan gitu ya. Itu juga salah satu aspek dari teknologi ya dengan hardware-hardware sekarang yang sudah semakin lengkap, semakin canggih untuk mengakomodir segala apa desain-desain furniture ya. Nanti bisa kalian bisa kembangkan ya. Kemudian ada juga pendekatan gaya desain. Oh, saya pengen mendesain dengan gaya apa ya? Ya itu bisa di desain gaya misalkan saya mau yang minimalis atau yang mungkin klasik atau yang industrial atau apa ya. Terus nanti silahkan kalian pilih ya gayanya mau seperti apa ya atau banyak sekali ya nanti.
Bisa kalian cari di internet juga banyak ya, berapa gaya desain furniture. Ya, kemudian pendekatan secara faktor status sosial, ya ini maksudnya user ya. Jadi usernya ini siapa yang pakai gitu ya. Misalkan meja kursi tamu ini ya untuk siapa usernya gitu ya. Ya ini juga dijelaskan juga maksudnya seperti itu ya. Ya, di sini untuk sesuai merujuk ke kegunaan atau fungsi mebel, ya untuk fasilitas duduk, penyimpanan, berbaring, ya, fasilitas kerja dan lain-lain ya. Oke, saya rasa sedikit penjelasan untuk yang pengertian mebel ya. Kita langsung lanjut ke tugas utama di tower 1 yaitu kursi dan meja ruang tamu. Ya, jadi memang kursi dan meja tamu ini ya penting ya dalam sebuah ruang tamu ya. Ruang tamu nggak ada meja kursinya gitu, ya ini ya kurang afdol ya gitu. Jadi ini kalian bisa mengakomodir untuk fungsi sebagai ruang penerima tamu ya, baik itu indoor maupun outdoor ya. Ini saya ingin membuka wawasan kalian itu kalau misalkan yang namanya ruang tamu itu ya enggak cuma indoor gitu ya, tapi juga outdoor pun juga banyak gitu. Karena pangsa pasar kita kan pengennya nggak cuma di Indonesia ya, apalagi kalau di industri itu sekarang kan banyak kan pasti diekspor gitu ya. Jadi mereka pun juga perusahaan-perusahaan ini pun melayani keduanya. Jadi kalau indoor oke, outdoor oke gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Tapi tetap ada juga perusahaan yang saya khusus indoor aja gitu atau saya khusus outdoor aja ya. Ya, ini sama ya fungsinya misalkan untuk duduk santai ya, terus untuk kursi tamu ya, ini juga bisa ya untuk mempercantik tampilan interior rumah. Ya, karena ini kursi dan meja tamunya ini kan pasti harapannya kan bisa karena ini kan satu set ya, berarti ada kesesuaian yang selaras, harmonis gitu untuk desainnya ya. Jadi jangan yang frontal banget gitu ya, jangan yang terlalu jeglek gitu ya, jeglek itu kalau bahasa Jawa itu terlalu nggak cocok banget gitu ya. Nah, itu bisa kalian sesuaikan gitu ya. Jadi antara kursi dan meja itu bisalah selaras gitu ya. Kemudian juga kalian perhatikan juga nih aspek fungsinya, kenyamanan, ergonomi, terus dari estetisnya juga ya, itu bisa diselaraskan. Kemudian di di DF2 ini sih diharapkan ya kalian mampu memahami ya dan mendesain fungsi kerja ya, fungsi kerja kalau di tower 1 itu untuk menerima tamu ya, jadi kursi, meja tamu. Ya mahasiswa diharapkan bisa membuat konsep yang baik ya, menarik, inovatif ya, nyaman juga. Kemudian juga memiliki konstruksi yang baik juga sehingga safety untuk pengguna ya, jangan sampai nggak safety. Kalau nggak safety nanti langsung begitu pakai loh kok langsung lepas semua ini gimana ya, pasti kapok nanti ya usernya terus nggak mau pesan lagi ya. Seperti itu ya. Oke, untuk ketentuannya ini tugas individu. Material utamanya tetap kayu ya, kayu solid dengan variasi material lain atau kombinasi boleh ya, jadi nggak cuma melulu di kayu ya, kalau mau dikembangkan tambah beberapa material lain juga silakan ya. Bentuknya bebas ya, dan fungsi tambahan ditentukan sendiri ya. Misalkan untuk meja, kursi tamu, tapi saya pengen ada storage-nya yang buat tempat koran itu loh Bu, atau buat tempat buku, silahkan ditambahkan. Atau misalkan buat nanti makan itu enggak susah gitu harus ke meja, ya pokoknya kalian kembangkan sendiri ya. Jadi semuanya karena ini produk atau desain kalian ya monggo silahkan aja ya.
mahasiswa diharapkan melakukan observasi ya. Kalau observasi ini kalian bisa lah ya cari-cari info di browsing-browsing ya di internet, kan banyak tuh referensi-referensi. Nah, kalau untuk observasi lapangan yang real mungkin saat ini masih pandemi seperti ini belum bisa dilakukan ya, tapi kan bisa browsing-browsing gitu ya. Yang selanjutnya mahasiswa diwajibkan untuk mengeksplorasi seluas-luasnya imajinasi dan ide ya, sehingga menjadi alternatif yang baik ya dalam pengembangan industri furniture di Indonesia ya. Ini penting ya, ini jadi kalian eksplor punya ide apa, nggak usah takut ya, nggak usah ragu. Semua ide desain itu semuanya baik, nggak ada yang buruk ya. Jadi jangan punya anggapan jangan berkecil hati, wah saya tuh kalau desain jelek gitu. Karena gini, desain itu relatif. Satu orang bisa bilang, oh desain ini baik, orang lain belum tentu. Ya, jadi kalian itu harus pede aja gitu ya. Meskipun jelek kan hasil karya sendiri. Mungkin saat ini belum diminati, belum jadi tren. Tapi siapa tahu besok ke depan bisa jadi tren ya. Jadi jangan nggak pede gitu ya, harus pede. Ya, yang selanjutnya mahasiswa wajib mencari sumber data, literatur, buku ya, referensi ya. Nah, yang selanjutnya produk desain yang dibuat itu disesuaikan dengan konsep ya. Di sini saya tidak ini menentukan, oh kursinya harus ini single atau misalkan itu tergantung konsep desain kalian itu seperti apa. Kalau biasanya kan ada meja, kemudian ada kursi single, misal 2 atau two seater-nya atau three seater-nya 1 seperti itu ya. Atau ada juga yang model yang kalau order itu kan ada yang modular ya, modular itu sebentar saya ini ya tunjukkan. Nah, seperti ini ya. Ini kan modular ya. Meskipun ini manjang tapi ini terdiri dari 3 ya, dari 3 produk nih. Ini satu ya yang sebelah kiri ini, kemudian tengahnya ini sendiri ya, kemudian yang paling kanan ini juga sendiri. Jadi ini ada 3 produk. Ya setidaknya kalian bisalah ya desain 3 produk atau kalau satu tapi panjang gimana ya wes lah silahkan ya. Kalau semua konsep kan terserah kalian ya karena saya rasa kalian ini udah semester 4, udah dewasa, udah bisa bentar lagi udah kerja ya, udah enggak sudah pinter lah kalian, tinggal lebih pengolahannya aja ya, lebih banyak prakteknya aja ya. Jadi ini silahkan ya. Jadi produknya itu misalkan kalau seperti ini berarti di 3 ya. Ada single seater, terus ada two seater, tapi yang satu nggak ada lengan gitu ya. Yang satu ada lengan, ini bebas mau pakai lengan apa enggak, kan disesuaikan dengan konsep semua itu ya. Kemudian ada yang seperti ini, atau mungkin seperti ini aja, meja, one seater, two seater ya, itu juga bisa. Atau seperti ini, kalau ini biasanya untuk indoor ya, nah ini bisa two seater. Wes buat 3 aja lah, jadi meja kursinya 2 ya. Kursi atau sofanya itu 2, satu single, satu double, misalnya seperti itu. Ya untuk eee, tadi kembali lagi ya. Ya tugas di tower 1 ini ya lebih menekankan pada pemahaman proses desainnya ya, mulai dari pengumpulan data, pendekatan fungsi ya, penerapan bentuk ya, pengembangan konsepnya, material, pemanfaatan material, kemudian juga dengan standar gambar kerja juga ya. Itu saya harapkan kalian bisa ya, bisa mengaplikasikan dengan baik di produk desain furniture untuk meja dan kursi tamu. Ya, di sini dari problema atau permasalahan, kemudian kalian mengumpulkan data, kalian analisis, kemudian kalian buat ya alternatif di sintesisnya, alternatif-alternatif desain, itulah konsep perancangan ya, baru nanti ke desain. Jadi gambar kerja itu masuk ke
desain ya. Jadi setelah gambar dari konsep perancangan. Ya, ini beberapa contoh-contohnya. Ya nanti ini saya share ya. Kalau untuk target hariannya ini monggo kalian atur sendiri ya. Yang penting hari Jumat dikumpulin ya. Jumat apa Sabtu? Oh Sabtu ya. Sabtu saja ya. Sabtu dikumpulkan ya biar hasilnya lebih maksimal. Ya, tetapi meskipun hari Sabtu dikumpulkan, biar saya gampang bisa mantaunya ya, itu setiap hari saya pasti share untuk link tugas di progres harian. Tadi bukan tugas ya, tapi progres. Jadi saya tahu nih, misalkan mahasiswa ini satu hari ini sudah dapat apa gitu ya, bekerja di lab sudah dapat produk apa itu saya bisa pantau setiap hari. Progresnya harian nanti sesuai ini Mas targetnya. Misalkan Senin ya hari ini saya misalkan buat konsep sketsa ide ya misalkan ada 2 atau 3. Lah itu difoto di-scan dan nanti dimasukkan di progres tanggal ini. Ya di Google Classroom saya sediakan hari ini ya nanti kalian bisa masukkan di situ. Nah, besok pun juga sama. Besok itu kan kalau sesuai dengan targetnya kan udah membuat konsep ya. Jadi sudah milih desain terpilihnya itu besok. Kalau hari ini itu kalian alternatif desain lah gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif. Nah, besok udah final, kalian sudah bisa ke PowerPoint buatnya atau ke Word gitu ya buat konsep yang menarik itu besok itu juga kalian masukkan besok juga ada tugasnya di Google Classroom masukkan ke situ ya meskipun saya misalkan gini saya baru mengerjakan 1 lembar itu Bu nggak apa-apa 1 lembar 2 lembar masukkan ya nggak apa-apa itu masuk ke keaktifan ya semakin kalian masukkan sesuai targetnya ya oh ini berarti mahasiswa ini aktif ya itu saya anggap aktif tapi kalau misalkan jarang-jarang nih ngumpulin progresnya nah ini kok tiba-tiba jadi kan sulapan ya nah, jadi saya harapkan tetap ada progresnya nah, hari Rabu Kamis gambar kerja itu juga bisa juga ada progresnya ya nanti masukkan di Google Classroom juga. Setelah hari Jumat juga misalkan render. Nah, ini bisa kalian inilah untuk target hariannya ini sebenarnya silahkan kalian sesuaikan sendiri. Yang penting hari Sabtu itu sudah komplit, semua dikumpulkan hari Sabtu. Maksudnya dari konsep, dari yang di kalian mungkin hari Selasa itu kumpulkan juga Selasa, Rabu, Kamis ya ini dikumpulkan juga di hari Sabtu itu. Ya. Tapi kalau misalkan mungkin ada gini, tapi ada revisi Bu, ya berarti yang dikirim revisinya. Ya kadang misalkan hari ini idenya A, ya besok idenya B gitu, nggak apa-apa, yang ide terakhir gitu ya. Nah itu hari Sabtu itu kalian sudah komplit semua, jadi dari konsep, gambar kerja, rendernya bisa kalian masukkan ke konsep juga bisa. Itu di finalnya di akhir di hari Jumat atau Sabtu. Oke ya, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa ini mampu berkreativitas ya, berinovasi di dalam desain ya, memiliki kemampuan memecahkan permasalahan-permasalahan di dalam desain ya. Jadi membuat sebuah meja, kursi, tamu yang menarik, yang nyaman, yang fungsional ya, yang seperti apa ya itu ide kalian punya ide apa silahkan dituangkan ya di situ. Ya, untuk proses tahapan desainnya dari problematika ya permasalahan desainnya kalian kumpulkan data analisa ya kemudian disintesis ya alternatif muncul alternatif baru nanti konsep perancangan ya desain ini untuk gambar kerja.
Oke, batasan perancangan ya. Jadi mematuhi norma desain ya sesuai dengan ergonomi dan antropometri ya. Kemarin di semester berapa ya? 2 ya kalian sudah dapat ya. Kebetulan saya juga yang mengampu kalau nggak salah ya. Ya, saya kelas A apa kelas B ya? Saya lupa. Ergonomi siapa ya dulu ya? Oh, berarti saya yang kelas A ya. Ya saya yang kelas A kan waktu itu dibagi ya, saya kelas A atau ya Pak Sur yang kelas B. Ya, kemudian materialnya ya, kayu kombinasi silahkan ya. Finishingnya bebas ya, nanti kalian juga bisa di konsep ya, bisa disebutkan finishingnya apa. Ya, format kertasnya ya, misal ini untuk ya konsep atau gambar kerja A4 aja ya. Ya, ini dikumpulkan di Google Classroom kok ya. Jadi karena sekarang kan ya sebagian mahasiswa offline, online ya. Jadi lebih praktis kita menggunakan Google Classroom. Jadi bisa dan hemat kertas juga ya kan. Tidak apa boros juga ya kalau misalkan di kertas itu kalau nantilah kalau mungkin pandeminya udah reda bisa ya mengumpulkan tapi ini kita di Google Classroom aja lah pengumpulannya. Ya, untuk produk perancangan ya, produk konsep dan desain ya dari yang tadi ya pendataan masalah, analisa bentuk, material, konstruksi, finishing itu kalian sebutkan di situ. Kemudian sketsa idenya ya ada 3, minimal 3 ya. Kalau misalkan Bu, saya punya 5 atau 10, ya silahkan. Tapi waktunya nyampe apa enggak ini. Yang penting di akhir harus nyampe ya, harus sesuai ya, gitu. Ya, untuk gambar kerja tanpa potongan, detail, perspektif, saya minta ada perspektif atau isometri masing-masing furniture. Ya, jadi kalau yang meja, kursi tamu ini ada 3 ya, misalkan meja tamu, kemudian single seater, two seater misalkan seperti itu. Berarti ada 3 ya perspektifnya minimal ya. Dan ada perspektif 1 set. Jadi meja, kursi tadi dirender 1 set. Gitu. Oke ya, selamat berkarya dan tetap semangat. Ya, kira-kira dari penjelasan yang ya lumayan panjang sampai ada yang ngantuk-ngantuk ya, saya pun juga rada ngantuk ya. Nah ini ada yang ditanyakan apa bagaimana ya? Dari penjelasan mungkin ada yang masih kurang paham atau bagaimana? Ya jangan diem aja ya. Mhm. Ya bisa chat juga nggak apa-apa ya kalau misalkan mau tanya secara chat juga silahkan ya. Kira-kira sudah ini ya mudeng paham atau mubeng ya? Mubeng itu nggak paham ya. Ya jadi mungkin awalnya wah yang penting jalan dulu aja ya. Nanti kan dibimbing ya. Ada apa pembimbingan juga nanti ada saya, ada Pak Imsa, dan ada Mbak Aisyah nanti yang selalu setia ya mendampingi kalian ya. Ada pertanyaan silahkan dijapri, silahkan ya. Misalkan mau nanya silahkan aja. Nggak, misalkan mungkin di kesempatan ini belum ada pertanyaan, tapi di kesempatan lain ada pertanyaan, silahkan aja ya. Misalkan waktu mengerjakan tugas ada pertanyaan, ya silahkan ditanyakan. Ya kira-kira bagaimana tugasnya ya? Bisa ya? Insya Allah ya. Ya besok sudah puasa ya, sudah Ramadan, jadi saya harapkan bisa lebih semangat lagi ya. Tidur aja dapat pahala ya, apalagi kalian belajar ya. Mengerjakan tugas ya, pahalanya berlipat-lipat ya, insya Allah, amin lah. Ya. Oh ya, ini saya bacakan ya. Bu, untuk Zoom-nya apakah setiap hari Zoom ya? Ya, ini tergantung kebijakan dari dosen masing-masing. Kalau saya hari ini saya memang sengaja Zoom ya, karena biar penjelasannya itu lebih kalian bisa tanya langsung gitu ya.
bisa bertanya langsung, kemudian masalah nanti kalau lewat tetap apa yang saya sampaikan nanti saya share di Google Classroom ataupun di WA Group itu pasti ya. Tapi kalau untuk Zoom yang lama-lama enggak ya. Saya pun kalau Zoom juga enggak senang lama-lama ya. Ini lama karena memang awal gitu ya. Awal kan perlu penjelasan. Ya, jadi mungkin agak lama ya. Minta maaf nanti habis ini kalian bisa langsung action. Ya, terus oh ya, ini ada pertanyaan lagi ya. Dari penjelasan pembelajaran ya yang tadi saya sampaikan ya, lebih ke konsep gambar kerja ya ataupun render ya. Berarti untuk DF2 ini tidak ada pembuatan maket ya Bu? Iya, nggak ada ya karena waktunya juga sempit sekali ya. Tugas kalian juga saya rasa sudah cukup banyak ya. Jadi kalian maksimalkan aja juga ya yang ada. Dan memang kalau pembuatan market saya nanti juga bingungnya itu tempatnya di mana ya untuk meletakkan. Kalau misalkan di render gitu kan kalian bisa menyiapkan juga biar kalian nanti di industri rendernya juga nggak lupa gitu loh. Karena kalau di industri kadang-kadang kan juga yang sering dipakai itu ya gambar kerja, kadang kalian harus merender gitu kan, nggak buat market. Jadi saya kalau di pabrik kan ya pasti sudah buat langsung nyempel kan, sudah buat prototipe yang langsung sesampel seperti itu ya. Ya, oke. Ya, ini ada pertanyaan ya dari Mbak Evi. Berarti setiap satu set furniture berarti dibuat masing-masing tampak detail dan potongan. Ya, oh ini yang dimaksud adalah desain terpilih ya Mbak Evi. Jadi bukan semuanya. Misalkan tadi di awal ya itu kan memang ada tiga alternatif desain. Itu hanya di awal di konsep. Tapi kalau sudah masuk ke gambar kerja ya itu ya cuma satu aja ya. Jadi tapi masing-masing memang di detail. Jadi ada meja ya meja tamu di detail. Terus kursi atau sofa one seater itu didesain. Terus yang sofa two seater didesain. Atau misal mau model yang two seater semua tapi model modular ya silahkan ya. Terus nanti tambahnya yang pojok itu mau diberi corner ya. Jadi ada corner seaternya ya silahkan ya. Itu bebas tergantung konsep kalian milih seperti apa. Jadi gambar kerja pun juga disesuaikan ya. Tampak detail potongan ya pasti itu ya. Apanya? Oh pasti dikirim, habis Zoom ini dikirim ya. Ya pasti ya. Ada yang bertanya ya, teman kalian yang offline, bagaimana kalau maksudnya itu ya di penjelasan yang tadi filenya dikirim apa enggak? Ya pasti ya dikirim ya. Pasti nanti di-share ke WA group ataupun di Google Classroom ya. Kenapa saya kok nge-share keduanya ya? Biar nanti kalau di Google Classroom itu kan nyarinya gampang gitu loh. Kadang kalau di WA itu kan ketumpuk-tumpuk sama yang lain gitu ya. Biar nyarinya gampang. Terus juga tapi juga di WA tetap saya kirim ya. Biar kalau mungkin yang terbatas akses internetnya nggak bisa buka Google Classroom, bisa tetap buka di WA gitu ya. Jadi bisa langsung kerja, bisa langsung mengerjakan gitu ya. Ada sebentar, ada lagi ya. Oh ini yang Mbak Rizka hampir sama ya dengan pertanyaan dengan Mbak Evi mungkin ya. Sketsa ide kan 3. Oh enggak ya. Sketsa ide itu enggak perlu dibuat gambar kerja masing-masing. Cuma desain terpilih aja yang dibuat gambar kerja dan render. Ya. Kalau yang konsep yang 3 alternatif itu enggak ya. Karena kalau misal dibuat juga waduh enggak cukup waktunya ya.
saya rasa hasilnya pun juga nggak terlalu maksimal kalau ya, jadi satu aja ya. Ya, sudah paham ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya, chat aja nggak apa-apa, apa langsung ngomong juga apa-apa. Atau japri WA ya. Ya bisa WA, bisa apa Telegram ya, silakanlah ya. Oh ya, untuk apa dosen pengampu di DF2 ini ada saya dan Pak Yusa. Nah, nanti tapi saya minta maaf ya, mungkin di DF2 ini saya tidak bisa apa selalu mendampingi kalian ya. Saya mungkin dalam 1 minggu ya bisa 1 kali, 2 kali ya bisa datang ke kampus gitu. Tapi nanti yang lebih banyak datang ke kampus Pak Yusa karena saya saat ini masih apa ada apa sih ada kesibukan juga gitu ya. Jadi belum bisa mendampingi kalian secara full, tetapi itu tidak masalah karena saya tetap akan pantau perkembangan kalian di tugas-tugas di Google Classroom. Jadi kalau misalkan nanti apa saya cek ada sesuatu yang mungkin perlu diperbaiki juga jangan ini ya, misalkan loh ini kok apa Bu Ratna WA saya atau mungkin komen gitu ya, itu semua buat tetap saya pantau ya untuk perbaikan buat kalian gitu. Jadi enggak saya lepas begitu saja ya. Jadi tetap saya sama Pak Yusa dan nanti dibantu Mbak Aisyah tetap akan mensupport kalian biar pembelajaran di DF2 ini bisa maksimal ya, amin ya, bisa bermanfaat ya, bisa kalian inilah apa manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini ya. Kalian ini sangat beruntung sekali ya. Kenapa? Karena sebelum magang sudah mendapat DF2 ya. Kalau di kelas A setelah magang baru mendapat ya. Mungkin kalau apa sebelum magang seperti ini kan bisa untuk merefresh ya, bisa untuk persiapan juga, untuk persiapan magang ya seperti itu. Ya jadi dimanfaatkan, jangan apa malas-malasan juga. Misalkan, wah Bu saya lemes puasa itu, jangan jadikan puasa sebagai alasan ya. Misalkan apa lemes kan misalkan habis berbuka, habis sholat taraweh bisa dibuat kan seperti itu ya. Bisa mulai dicicil apa gitu. Kemudian misalkan habis sahur, misalkan silakan kalau mau nyicil mengerjakan tugas juga ya. Ya pokoknya silahkan diatur apa ini ya, diatur kalian sendiri baiknya seperti apa. Ya yang penting sesuai dengan deadline. Ya ada yang ditanyakan lagi ya sudah atau ya sudah paham ya semoga ya. Ibu izin bertanya. Ya, oke. Ya, semoga mahasiswa yang online pun ya itu tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran meskipun jarak jauh ya. Saya harapkan tetap maksimal juga. Jangan ini ya, jangan apa ada kecemburuan sosial ya. Jadi saya nggak akan membeda-bedakan antara mahasiswa online dan offline gitu ya. Jadi sama semuanya gitu ya. Memang ada yang dibuat online, ada yang offline itu kan biar apa untuk yang offline ini nanti juga bisa menyampaikan ya kalau misalkan ada atau mungkin Pak Yusa ada yang kurang penjelasannya nanti bisa juga dibantu disampaikan teman kalian yang offline gitu ya. Atau bisa nanti kalau bertanya dijabri aja, misalkan kalian lebih nyamannya tanya ke siapa, silahkan ya dijabri aja. Misalkan oh, saya lebih nyaman kalau WA Mbak Aisyah itu Ibu, oh, ya silahkan ya. Ya misalkan bertanya seperti itu ya. Jadi bisa di sini kami support kalian lah gitu ya, biar tugasnya bisa baik ya,
saya harapkan nilainya juga baik semua ya, amin, semua bisa dapat, nggak ada yang ulang. Saya nggak suka kalau sampai ada yang ulang gitu ya. Saya pengen kalian itu bisa dapat nilai baik, terus juga bisa secepatnya, misalkan nanti magang, besok tahun depan berarti kan kalian udah semester 6 ya, wah itu sudah mau lulus ya, TA udah seperti itu ya. Saya harapkan bisa on time, jangan mundur, tapi kalau memang terpaksa mundur ya tidak usah putus asa ya, jadi tetap dikejar aja, tetap yang penting lulus kapan, misalkan belajar secara dimanfaatkan semaksimal mungkin lah kesempatannya gitu ya. Oh ini ada pertanyaan lagi ya, izin bertanya, permasalahan eksplorasi survei literatur. Jadi desain kita itu berdasarkan analisa ini ya Bu ya, jadi berdasarkan ini ya hasil tadi ya. Ya, jadi untuk permasalahan ya. Jadi kalian itu kan begini ya, misalkan mau mendesain sebuah kursi dan meja tamu misalkan seperti itu ya. Nah, itu selama ini ya memang sudah banyak ya meja atau kursi tamu gitu ya yang beredar. Tetapi apa yang membuat produk kalian atau desain kalian itu lain daripada yang lain? Terus permasalahan apa sih yang kalian alami ketika misalkan duduk di meja, kok duduk di meja, duduk di kursi ya, nggak boleh duduk di meja ya, ya nggak sopan itu ya. Nah itu misalkan di apa sih mungkin sebenarnya saya lebih senang misalkan di meja itu ada storage-nya kursi misal ada storage-nya atau mungkin saya pengen model kursi itu yang seperti mungkin pengennya seperti apa. Lah itu adalah permasalahan. Jadi permasalahan itu bisa kalian dapatkan ya dari apa yang kalian alami selama ini gitu. Kalian lihat meja kursi kok desainnya kayak gitu-gitu aja ya. Bentuknya ya monoton. Saya kok punya ide bentuk kursi huruf Z misalkan ya. Mau bentuk ini aja apel atau mungkin bentuk apalah ya lingkaran, setengah lingkaran. Lah itu ide gitu ya. Jadi biar desain itu berkembang, tidak cuma monoton seperti itu. Itu permasalahan. Jadi permasalahan itu ketika kalian melihat sebuah desain apa yang kurang di desain meja atau ruang tamu yang kalian ini selama ini ngerti gitu ya. Misalkan itu bisa dikembangkan, itu permasalahan. Nah, nanti kalau misalkan sudah masalah sudah ketemu nih permasalahannya. Nah, ini bisa kalian temukan, berarti solusinya nantinya akan seperti ini, desainnya seperti ini ya, itu ya. Jadi dianalisa seperti itu. Ya, jadi permasalahan ini bisa juga kalian cari ya, browsing-browsing di internet tuh banyak kan model kursi meja tamu yang seperti apa ya, terus dari desain yang di internet itu ya, itu kalian bisa punya ide apa gitu. Wah, ini bagus tapi saya nggak mau buat seperti ini. Ya, misalkan dikembangkan lagi konsepnya itu boleh ya. Tapi saya tidak mau kalian itu ya jadi plagiat ya. Jadi persis seperti apa yang di internet nggak boleh ya. Karena itu nanti bisa kalian bisa kena kena ini ya, kena penalti ya, karena kan misalkan hakinya kan kalau udah didaftarkan ya malah repot ya. Jadi usahakan harus merupakan hasil karya kalian gitu ya. Ya, kalaupun misalkan nih
Saya suka ini Bu dengan meja yang di internet bentuknya seperti ini. Tapi kan nggak mesti harus persis kan. Kalian mesti bisalah kembangkan seperti apa dan kekurangannya yang di internet itu ya gambar meja ataupun kursi itu apa. Nah, itu bisa kalian kembangkan juga seperti itu. Jadi permasalahan itu bisa kalian dapatkan dari mana-mana gitu ya. Jadi nggak cuma ini aja saat ini atau mungkin waduh saya itu nggak punya masalah gitu ya. Ya mungkin lo nggak punya masalah gitu ya. Ya tapi kan yang lain punya ya. Oh iya enggak ya. Pokoknya jangan inilah pasti semua orang pasti punya masalah kan ya. Punya masalah. Ya udah berarti bisa ya nyari masalah-masalah ya, tapi jangan cari masalah ya. Jadi mencari ini permasalahan dan nanti mencari solusi desainnya ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi tidak? Oh ya, saya ada sedikit ya. Saya mau share sedikit. Sebentar. Ya, oke ya, sedikit tapi semoga enggak masih semangat ya. Ya, mengenai kursi meja tamu ya, ini dari sebentar. Ya, oke langsung aja ya ke konsep. Jadi konsep ya ini berhubungan dengan aktivitas ya, aktivitas kita ya, aktivitas usernya ya, itu apa sih yang dibutuhkan ya. Kemudian ini merupakan fungsi ya. Jadi dari aktivitas dan kebutuhan ini akan menghasilkan fungsi yang akan diaplikasikan dalam desain kalian nantinya ya. Jadi harus dipertimbangkan bentuknya seperti apa ya, ergonomisnya, ukurannya seperti apa ya, kemudian bahannya, kemudian struktur ya, konstruksinya seperti apa, warnanya seperti apa, gayanya seperti apa, aksesoris atau hardware-hardware-nya seperti apa. Ya, sehingga ada tujuan yang optimal di sini, ada kenyamanan, ada keselamatan, ya, ada keamanan, ada keindahan, ada efisiensi, dan ada simbolik. Nah, simbolik ini juga ada di beberapa desain itu kan ada juga yang merupakan oh ini desain kursi itu ini desain kursi untuk raja itu kan sebagai simbolis ya. Ya ya seperti itu ya kan ada ya misalkan ini furniture untuk raja ya itu kan pasti mejanya ya yang tinggi atau seperti apa ya yang menunjukkan kewibawaan ya. Nah itu juga bisa ya seperti itu ya. Yang selanjutnya nih, jadi dari kalian sebuah desain mebel ya, ya ada bentuk ya, terus fungsi ya, bahan konstruksi ini adalah fundamentalnya atau pondasinya dari sebuah desain mebel ya. Jadi namanya desain mebel itu ya harus fungsional, sesuai fungsi, harus juga bentuknya juga menarik gitu kan ya, bahannya itu juga harus bermacam-macam inovatif, harus kreatif gitu ya. Konstruksinya juga harus kuat ya. Dari fundamental desain ini ya nanti akan ada di sini ya memunculkan ada estetika ya, emosional ya, jadi rasa bagus ya gitu ya. Rasional ya, logis, simbolis, ada etika, bobot, fungsional, bentuk ya. Jadi seperti itu untuk sebuah konsep dari desain mebel. Nah, ini contoh ya. Contoh studi bentuk dan fungsi. Ini nanti kalian juga bisa ya coret-coret seperti ini ya. Jadi bentuk dasar. Idenya itu saya misalkan bentuk dasarnya itu ini poligon ya,
bentuk-bentuk apa poligon segi 8 atau oh bentuk saya ingat ini loh gambar baut gitu kepala baut ya itu bisa misalkan dikembangkan idenya di situ ya. Jadi karena ini kan ceritanya mendesain meja yang fungsional ya, sistem apa maksudnya meja kerja untuk pelayanan itu ya yang buat counter itu kan. Nah, itu apa aja sih aktivitasnya? Ya itu kalian juga bisa ini ya apa tulis di situ, misalkan, oh ini ada telepon nih buat line telepon, di sini ada logo perusahaan, terus oh di sini ada fungsi untuk servis, terus untuk fungsi apa lagi ya menerima telepon, melayani customer atau apa, itu juga apa juga dijelaskan ya. Ini termasuk dari konsep kalian. Jadi nanti bisa apa ditulis ya, kemudian bisa di konsep, bisa di sketsa atau seperti apa ya untuk mendapatkan ide. Ya, harus memperhatikan juga nih ya yang namanya apa standar-standar ya di ergonomi, antropometri. Jadi kalau untuk apa meja untuk duduk itu bagaimana ya, terus kalau untuk meja tamu coffee table itu seperti apa ya. Ya ini bisa kalian ingat-ingat lagi ya, ini pasti sudah diberikan di semester antropometri itu berapa? Semester 2 ya. Nah, ini bisa diingat-ingat lagi ya, ukuran-ukurannya, seperti apa standar-standarnya ya. Jadi kalau untuk apa, orang duduk gitu ya, itu kan nyaman ya, duduk nyaman ya ini, ya itu, ada yang merekomendasikan sekitar 40, 42, 45 ya, tapi pasti tidak lebih dari 45 ya, karena itu terlalu tinggi banget, 45 aja sudah tinggi ya. Ya, jadi paling ya sekitar 40 ya 40 senti ya maksudnya atau 400 mili. Ya, atau 4 lebih dikit seperti itu. Jadi antara jarak lantai ke dudukan ya. Kemudian orang nyaman duduk itu dengan sudut berapa ya. Jadi sudutnya itu bisa 103 sampai 110 itu cukup nyaman ya untuk orang duduk. Terus dipnya itu berapa? Dipnya itu sih kalau di sini di buku ya, ini 430, 460, 490 ya ini standar orang Indonesia. Tapi kalau untuk apa yang ekspor ya itu saya desain itu biasanya sekitar 50, 60. Ya, sekitar segitu. Jadi sekitar 50, 60 untuk dipnya. Dipnya ini loh, yang apa, ini kan 430, 460 itu ya, di dudukannya ya. Oke. Ya, ini nanti saya share juga ya ke kalian ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ada yang ini contoh-contoh buat chair-nya ya, jadi sofa gitu itu memang tinggi sampai cushion ya, sampai busanya ya itu ada yang 800, ada yang 80 gitu ya, 88, 80 ya. Kalau cuma sampai kayunya sih biasanya sekitar 70-an. Ini juga ada nih ya. Nah, atau 65 ini sudah cukup. Kalau 65 ini posisi ini armrest ya. Jadi ada sandar apa ada lengannya ya, armrestnya itu bisa nyaman lah gitu ya. Jadi bisa diletakkan tangannya gitu kan. Itu nyaman itu di 60, 65 ya seperti ini. Ya ada seperti ini 62 ya armrestnya. Jadi kalau armrest sampai 70 itu berarti orang gini ya. Ya kan orang apa kan nggak nyaman ya. Jadi itu perlu apa perlu diperhatikan ya. Jadi kenyamanan. Ini saya carikan ya beberapa referensi ya. Lah ini kok beda-beda ya beda-beda, desainnya beda-beda gitu ya. Nah ini nanti silahkan kalian mau menggunakan yang mana, tetapi hampir sama sebenarnya ya ini untuk apa dimensi-dimensi ukurannya ya. Kalau ini sampai dari lantai armrest 50 ya cukup nyaman. Ini 630 ya.
Ya, seperti ini. Ini tingginya sampai atas 80 ya, 84, tadi 88, ada yang macam-macam ya, itu tergantung desainnya. Ya, misalkan ada yang seperti ini ya. Nanti bisalah dicari-cari ya, banyak ya referensinya di internet. Oke ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Materinya nanti saya share ya, biar bisa langsung action ya, jam 10 nanti udah bisa langsung bekerja ya, langsung mengerjakan tugas-tugasnya. Biar efisiensi waktu gitu ya. Oke, kalau mungkin nggak ada, ya saya akhiri aja, tetapi kalau misalkan nanti di pertengahan ada pertanyaan ya silahkan dijapri aja ya. Mungkin saya Zoom-nya pagi ini aja ya, nggak sering-sering ya, biar kalian bisa langsung bekerja ya, langsung mengerjakan tugas. Kalau terlalu banyak Zoom-nya nanti waktu kalian bisa nggak efektif gitu ya. Karena kan tugasnya cukup banyak ya, saya tahu ya tugasnya. Ya saya harapkan kalian bisa maksimal ya di tugas ini. Anggap aja ini ya jadi mengerjakan tugas itu ibadah gitu ya. Jadi kalau kalian sudah, wah saya mah ibadah mengerjakan tugas ya gitu, semangat ya. Nah, ya, jadi hasilnya bisa lebih baik ya. Jadi jangan aku lemes, puasa-puasa, males gitu ya aja, jangan ya. Semuanya itu berawal dari mindset kita. Kalau kita sudah aku lemes, aku males gitu ya, hasilnya juga males gitu ya. Tapi kalau wah aku harus semangat ini ya, aku harus dapat nilai A, ya gitu. Ini mumpung sebentar lagi magang, aku harus banyak belajar, harus mempersiapkan diri. Aku misalnya gini, saya rendernya kok kurang terlalu bisa, wah belajar gitu ya, belajar. Terus misalkan saya membuat gambar kerjanya nggak terlalu paham, ya bertanya ya mumpung belum magang kan gitu. Lah kalau magang tanya sama siapa ya, belum tentu yang ditanyain juga ini juga mungkin ada waktu buat kalian. Kadang kan di industri kan ribut maksudnya sibuk semua gitu ya. Dengan beban pekerjaan masing-masing aja udah banyak gitu ya. Ya ada sih yang baik, yang banyak yang baik juga, yang oh ya bertanya apa Mbak? Mas gitu ya. Tetapi kadang kalau mereka sibuk kan ya mumpung masih di kampus ya bertanya aja ya sama dosen-dosen di sini ya, ada Asdo juga ya. Oke. Sudah ya, nggak ada pertanyaan ya. Sudah jelas ya, paham. Oke, ya sudahlah ya. Selamat bekerja, selamat berkarya, tetap semangat. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.